Jelang drawing kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia Zona Asia, tim nasional Garuda diterpa isu kurang sedap mengenai sang pelatih Sintayong. Kabar terbaru, pelatih asal negeri gingseng tersebut saat ini belum menandatangani perpanjangan kontraknya yang akan berakhir pada Juni 2024 ini. Lantas, benarkah Sintayong akan mundur sebagai pelatih tim nasional Indonesia dan memilih untuk kembali melatih tim nasional Korea Selatan, seperti yang banyak dikabarkan oleh media massa? Mari kita bahas selengkapnya dalam tajuk News Update. Sintayong resmi diperkenalkan oleh PSSI era Iwan Bule sejak Desember 2019 silam. Kala itu ia didatangkan dengan harapan mampu mendongkrak prestasi tim nasional Indonesia yang saat itu terpuruk dan tercecer di ranking 175 dunia. Di tangan pelatih asal negeri gingseng tersebut, timnas mulai memperlihatkan progres yang cukup baik, mulai dari stamina para pemain yang mampu bermain dengan baik hingga 90 menit dan mampu membawa skuad Garuda finish sebagai runner-up Piala AFF 2020. Tak sampai di situ saja, timnas lagi-lagi mampu bermain maksimal kala berhasil untuk pertama kalinya tampil di putaran final Piala Asia 2023 melalui babak kualifikasi setelah terakhir kali skuad Garuda tampil di tahun 2007 silam sebagai tuan rumah. Prestasi Sintayong di Piala Asia 2023 itu pun bisa dibilang sangatlah baik, dengan berhasil membawa Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah tampil di babak 16 besar. Prestasi impresifnya tersebut juga berlanjut ketika tim nasional U23 tampil meyakinkan setelah berhasil singkirkan salah satu tim terkuat Asia, Korea Selatan, hingga berhasil melaju sampai semifinal turnamen Asian Cup U23 tersebut. Terbaru, Sintayong juga berhasil membawa tim nasional senior menjadi satu-satunya tim ASEAN yang mampu tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, sekaligus berhasil otomatis lolos ke putaran final Piala Asia 2027 yang akan dihelat di Saudi Arabia. Kini Indonesia pun tercatat berhasil bercokol di posisi 134 dunia dari semula hanya berada di ranking 175. Dengan berbagai kemajuan pesatnya kala menangani tim nasional Indonesia, tak ayal ia pun kini menjadi sosok pelatih yang banyak dicintai di kalangan supporter timnas yang haus akan prestasi bagi skuad Garuda di kancah internasional. Sayang, menjelang drawing kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga Zona Asia, kabar kurang sedap pun menimpa pelatih yang kini masa kontraknya akan berakhir pada Juni 2024 tersebut. PSSI sejatinya berniat memperpanjang masa bakti Sintayong untuk menangani skuad Garuda hingga 2027 mendatang, setelah ia berhasil memenuhi target yang diberikan PSSI sebelumnya, yaitu lolos babak 16 besar AFC Asian Cup dan lolos 8 besar ASEAN Cup U23. Namun Sintayong yang sudah menyetujui perpanjangan kontrak secara verbal dengan PSSI, justru saat ini dikabarkan belum membuat perjanjian hitam di atas putih secara resmi. Ia pun gencar dikabarkan menjadi salah satu incaran KFA sebagai kandidat pelatih baru Korea Selatan, setelah media Korea Selatan ramai membicarakan tentang kemungkinan Sintayong kembali menangani skuad berjuluk Taeguk Warrior dengan pertimbangan catatan prestasinya yang sangat mengesankan selama ajang Piala Asia U23 kemarin. Sintayong sendiri memang pernah mengatakan jika ia masih berambisi untuk kembali melatih tim nasional Korea Selatan andai kata masa baktinya bersama PSSI telah berakhir. Hal tersebut sontak menjadi salah satu kekhawatiran para supporter tim nasional tentang masa depan pelatih asal negeri gingseng tersebut bersama skuad Garuda. Mengenai hal itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun angkat bicara tentang kondisi Sintayong yang saat ini diketahui sedang berada di Korea Selatan. Kami sudah memberikan final kontrak 2 minggu yang lalu. Kemarin Sin ada melakukan kegiatan kesehatan yang mengharuskan ia dirawat di rumah sakit di sana untuk melakukan recovery. Jadi untuk kontrak kita masih tunggu dulu hingga ia selesai menjalani masa perawatannya, ucapnya kepada media. Mudah-mudahan saja kabar polemik mengenai Sintayong tersebut bisa segera menemui titik terang.
mengingat tim nasional Garuda sendiri akan menghadapi event yang lebih besar, kala mereka harus berjuang untuk menembus putaran final Piala Dunia 2026 melawan tim-tim raksasa di Asia. Jangan lewatkan info mengenai sepak bola dalam maupun luar negeri lainnya dengan subscribe channel ini. So, terima kasih bagi yang sudah menonton video ini hingga akhir dan salam olahraga.